Karena masih suasana liburan, hari ini kita akan ngajakin kalian ke salah satu tempat terbaik di Jawa Barat. Betul, ini dia Kawah Putih Ciwidey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Mikiku Channel. Hari ini berkesempatan untuk ngajakin kalian semua jalan-jalan secara virtual ke salah satu tempat objek wisata alam yang terbaik di Jawa Barat. Betul, kalau udah bilang di Ciwidey, kita sekarang sudah berada di depan gate yang lokasinya persis di depan MT Highland Resort atau pemandian kolam air panas. Ya, kita sekarang langsung menuju ke tempat loket pembayarannya. Setelah sampai di loket, kita akan dikenakan beberapa tarif sekitar 300-an lah ya. Kalau saya bilang ini tuh nggak bisa dibilang murah dan juga nggak bisa dibilang mahal banget juga. Lumayan lah ya. Untuk kendaraan kita akan dikenakan tarif sekitar 162.000 dan per individunya di dalam orang ini penumpangnya juga dikenakan tarif start mulai umur di atas 2 tahun sudah full tarif orang dewasa berkisar 28.000 per orang nih ya. Oh ya, kalau dari Bandung sekitar 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan sampai ke Kawah Putih ini. Setelah melewati gate pembayaran tadi, kita akan menempuh jarak sekitar 5 km atau sekitar 5-10 menit sesuai dengan kecepatan kendaraan masing-masing. Nah, sekarang kita udah sampai di area parkirnya. Dan di area parkir ini tersedia fasilitas umum seperti toilet. Jadi, kalau namanya naik ke atas semakin dingin gitu ya, suasana dan suhunya buat kita agak-agak sering ke toilet. Jadi di sini dulu deh, mendingan ke toilet dulu, baru kita melanjutkan perjalanan menuju Kawah Putihnya dengan berjalan kaki. Kawah Putih merupakan tempat wisata di Jawa Barat ini persis di kawasan Desa Alam Endah, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Persisnya juga berada di kaki Gunung Patuha. Kawah Putih sendiri merupakan sebuah danau yang terbentuk dari letusan Gunung Patuha. So udah jelas kalau kita memang harus naik lagi sedikit ya, tapi nggak jauh kok beneran. Nah, dengan tempat yang sudah bersih kayak begini, tempat yang cantik kayak begini, mudah-mudahan tetap bisa terjaga, terawat dari tangan-tangan jahil supaya tetap cantik begini ya. Dan kita juga bisa dengan nyaman menikmati keindahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan ini belum sampai nih ya ke Kawah Putihnya bener. Saya cuma pengen ingetin buat kalian yang belum subscribe dan turn on notifikasi supaya nggak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya. Ayo hidupin dan klik tombol subscribe-nya ya. Dan yang terpenting di sini ada pesan dari tim manajemen buat mengingatkan kita nih. Dia nih penting nih buat dibaca. Di area ini ternyata juga ada wahana bermain anaknya untuk kita yang bawa anak-anak. Kalau sedang berpergian bersama orang tua atau lansia, sebaiknya ketika ingin menuruni tangga ini perlu diperhatikan. Maksudnya boleh dipegang, digandeng bersama-sama supaya lebih aman gitu ya. Oke. Kalau dalam bayangan saya ya, waktu menuju ke area Kawah Putihnya itu akan melewati trekking yang agak sedikit licin begitu ya, atau juga trekking yang masih tanah. Ternyata pas sudah sampai sini surprise ya, karena emang benar-benar sudah terawat. Ketika menuju perjalanan tangga ke area Kawah Putih, ternyata di sini ada banyak sekali mas-mas yang menawarkan jasa untuk fotoin kita. Ya, rate-nya sekitar 10 ribuan gitu per foto untuk dikirim kembali ke handphone atau Android kita loh. Kalau kita pengennya pakai handphone kita sendiri, foto juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau pakai jasa para fotografer tadi, hasilnya itu kualitasnya terbaik dan juga diatur gayanya. Pokoknya hasilnya bakalan cantik. Nah, seperti ini contoh hasilnya. Biar nggak mati gaya aja gitu waktu foto-foto, guys. For your information, sesuai dengan namanya, tanah yang ada di kawasan ini berwarna putih akibat dari percampuran unsur belerang.
Selain tanahnya yang berwarna putih, air danau kawasan Putih Bandung ini juga mempunyai warna putih yang kehijauan dan sewaktu-waktu bisa berubah warna sesuai dengan kadar belerang yang terkandung sesuai dengan suhu dan cuaca pada saat itu. Sekarang kita cobain masuk ke daerah yang tertutup ini. Bukan sih, maksudnya tidak terbuka untuk umum kalau tidak bayar. Jadi masuk ke jembatan apung Kawah Putih juga mesti bayar lagi guys. Kalau kalian pengen tahu berapa sih rate-nya, silahkan disimak yang ini ya. Sebenarnya ada sensasi yang berbeda ya waktu kita naik ke jembatan apung Kawah Putih ini karena namanya udah terapung, jadi agak sedikit goyang-goyang begitu ya. Deg-degan juga sih sebenarnya. Sebagai penambah pengetahuan aja nih ya, ternyata Kawah Putih Bandung berada di kawasan pegunungan yang mempunyai ketinggian lebih dari 2.400 meter di atas permukaan laut. Udah otomatis suhu udara di tempat ini tentu saja dingin, sekitar 8 derajat Celcius sampai dengan 22 derajat Celcius. So, jangan lupa ketika ingin kesini bawa jaket atau setidaknya pakai pakaian yang agak tebel. Boleh beberapa layer gitu ya. Dan juga pakai masker kalau kamu nggak suka bau belerang ya. Masya Allah ya, kelihatan sekali begitu indah dan maha kuasanya ciptaan Allah sampai rasanya takjub sekali saya. Indah begini pasti dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar buat keindahannya diambil sebagai latar foto priwet, terus juga dijadikan tempat kegiatan mendaki dan juga untuk melukis, bahkan juga diambil sebagai tempat pengambilan gambar film atau bisa dibilang tempat syuting gitulah ya. Jadi cerita sejarahnya mengenai Kawah Putih di Bandung ini berawal di sekitar abad ke-10. Terjadi sebuah letusan hebat oleh Gunung Patuha. Nah setelah letusan ini terus banyak orang banget yang beranggapan kalau lokasi ini adalah kawasan yang angker, karena setiap burung yang terbang melewati kawasan ini akan mati loh. Tapi lama-kelamaan kepercayaan tentang angkernya tempat ini lama-lama pudar, karena di akhir tahun 1837 ada ahli botani kebangsaan Jerman datang ke sini untuk melakukan penelitian. Dari peneliti bernama Dr. Franz Wilhelm Junghun melihat ada keberadaan sebuah danau yang indah berwarna putih, memang sih dengan bau belerang yang sangat menyengat. Dan disitulah berakhir kisah angker mengenai kawasan Kawah Putih ini. Sudah berakhir ya kisah mengenai Kawah Putih tadi, dan kita lihat dulu apa sih fasilitas yang disediakan di kawasan Kawah Putih ini supaya menunjang kenyamanan berwisata yang memadai. Salah satunya ada area parkir yang luas, ada musolanya juga. Nah ini kita udah mau sampai di kawasan fasilitas-fasilitas tadi ya. Terus juga ada transportasi dari gerbang ini sampai ke pintu kawah tadi. Ada pusat informasinya juga, ada restoran dan warung makanan, dan terpenting ada toiletnya guys. Dan kalau pengen banget makan stroberi, di sini banyak penjual stroberinya. Oke, itu dulu nih jalan-jalan virtual kita hari ini mengisi liburan. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa tutup subscribe ya. Itu dulu. Assalamualaikum. Dah.